Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Alia Syakira dari kelas 12-2. Di sini saya akan membahas tentang perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi sendiri adalah usaha mempertahankan keutuhan negara Indonesia melalui jalur perjanjian dengan pihak Belanda. Usaha diplomasi merujuk pada perjuangan pengakuan kedaulatan. Pengakuan terhadap suatu negara merdeka terbagi menjadi dua, yaitu de facto dan de jure. De facto mengakui kedaulatan atas dasar rakyat, wilayah, serta pemerintahan, sedangkan de jure mengakui atas hukum internasional. Masa perjuangan diplomasi ditandai dengan munculnya berbagai perjanjian, di antaranya Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyan, Konferensi Inter-Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar. Selanjutnya ada latar belakang Perjanjian Linggarjati. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi kedatangan kembali Belanda atau NICA. Hal ini memicu konflik bersenjata, dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Untuk menyelesaikan konflik, serangkaian perundingan dilakukan. Pertemuan pertama di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1945 dan pertemuan di Maret 1946 belum membuahkan hasil yang signifikan. Setelah pertemuan-pertemuan awal yang tidak berhasil, Belanda membentuk koalisi bersama untuk bernegosiasi. Perundingan ini akhirnya menghasilkan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946 yang menjadi jalan pembuka untuk Perjanjian Linggarjati pada tanggal 11 November 1946. Tokoh-tokohnya ada tokoh-tokoh delegasi Indonesia, tokoh-tokoh delegasi Belanda, dan tokoh-tokoh delegasi Inggris. Tokoh-tokoh delegasi Indonesia ada Sultan Syahrir, Susanto Tirtopodjo, dan Aka Gani. Selanjutnya ada Muhammad Rem. Tokoh dari delegasi Belanda ada William Schemerhorn, Max van Poel, dan Van Mook, serta E.D. Boer. Tokoh dari delegasi Belanda ada Lord Killern. Isi Perjanjian Linggarjati. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto pada paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu bagiannya adalah Indonesia. Yang kelima, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Dampak Perjanjian Linggarjati. Dampak positifnya yang pertama, citra bangsa Indonesia di mata dunia semakin berkembang. Karena Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dan Belanda mengajak negara-negara lain untuk mengakui adanya negara Indonesia yang berdaulat. Yang kedua, akhir dari adanya sebuah konflik antara Indonesia dan Belanda. Yang ketiga, Belanda telah mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi Madura, Jawa, dan Sumatera. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, Indonesia hanya mempunyai sebuah wilayah yang sangat kecil. Yang kedua, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indonesia Belanda. Yang ketiga, Belanda dapat kembali dan kemudian melakukan serangan militer ke Indonesia. Selanjutnya ada agresi militer 1. Agresi militer Belanda 1 dikenal sebagai Operasi Militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Agresi ini merupakan upaya Belanda untuk merebut wilayah Indonesia melalui serangan pasca disetujuinya Perjanjian Linggarjati. Latar belakangnya, meskipun Perjanjian Linggarjati telah disepakati,
Belanda tetap memegang teguh isi dari pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942 yang berisi persemakmuran antara Belanda dan Hindia Indonesia di bawah naungan Kerajaan Belanda. Tujuannya, yang pertama menghilangkan negara Indonesia secara de facto dengan mengepung dan menguasai wilayah Indonesia, serta menghapusnya dari peta dunia negara yang merdeka. Yang kedua, merebut daerah yang memiliki potensi ekonomi, dan yang ketiga menghancurkan TNI sebagai baris pertahanan Indonesia. Latar belakang Perjanjian Renville. Perjanjian Renville merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi di atas kapal Amerika Serikat pada tanggal 8 Desember 1947. Perjanjian ini dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda I yang menimbulkan kecaman internasional. Pada 5 Agustus 1947, Belanda dan Indonesia kembali mengumumkan akan melakukan gencatan senjata. Akhirnya PBB membentuk Komisi 3 Negara atau KTN yang meliputi Australia, Belgia, dan Amerika. Untuk mempengaruhi konflik, KTN juga berperan dalam mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perundingan Renville. Tokoh-tokohnya delegasi Indonesia ada Arif Syarifuddin, Agus Salim, Ali Sastromijojo. Tokoh delegasi Belanda ada R. Abdul Hadir, MHAL van Vandenburg, dan Dr. P.J. Koerts. Tokoh dari KTN ada Frank Graham, Paul van Zielan. Isi Perjanjian Renville yang pertama ada pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan negara. Yang kedua, Republik Indonesia merupakan negara bagian RIS. Yang ketiga, Belanda telah menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS dibentuk. Yang keempat, wilayah RI yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Yang kelima, wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis nomor 6. TNI harus ditarik mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur atau wilayah-wilayah kekuasaan Belanda. Yang ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. Yang kedelapan, akan diadakan plebisit atau referendum untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. Yang kesembilan, akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Komunikatif RIS. Agresi Militer II. Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak adalah serangan militer Belanda terhadap Republik Indonesia pada bulan Desember 1948 dikarenakan Belanda tidak setuju dengan isi dari Perjanjian Renville. Reaksi Indonesia terhadap AMP II. Yang pertama, membentuk Pemerintahan Darurat RI atau PDRI di Bukit Tinggi. Yang kedua, melakukan serangan umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sultan Hamengkubuwono untuk menunjukkan eksistensi TNI. Cara menghadapi AMP II. Untuk menghadapi AMP II, akhirnya PBB membentuk UNCI. Perannya yang pertama, membantu jalannya perundingan Belanda antara Indonesia dan Belanda. Yang kedua, mengurus pengembalian kekuasaan pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, mengajukan usulan dan saran yang membantu kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Yang selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif Perjanjian Renville. Dampak positifnya yang pertama, pengakuan de facto atas Republik Indonesia. Belanda mengakui secara de facto bahwa Republik Indonesia memiliki kekuasaan di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Jadi itu pengakuan dari Belanda atas Republik Indonesia. Yang kedua, diplomasi Indonesia terus berlanjut. Perjanjian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih bisa berjuang melalui jalur diplomasi internasional. Jadi, perjuangan rakyat Indonesia tidak hanya melalui perang, tetapi juga lewat jalur diplomasi. Yang ketiga, perhatian dunia internasional meningkat. Perjanjian ini menarik perhatian PBB dan negara-negara lain terhadap konflik Indonesia-Belanda.
Dampak negatifnya yang pertama, wilayah Republik Indonesia menyusut atau garis Van Mook. Yang kedua, ketimbangan kekuatan. Belanda tetap menguasai wilayah strategis dan ekonomi. Yang ketiga, pemerintahan tidak stabil. Kabinet Amir Syarifuddin jatuh karena dianggap terlalu kompromis terhadap Belanda. Jadi, Kabinet Amir itu dianggap menjual negara terhadap Belanda. Yang keempat, munculnya ketidakpercayaan. Rakyat kecewa dan mulai tidak percaya pada perundingan dengan Belanda. Sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.